Bentar. Oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam ketika kalian semua menonton video ini. Terima kasih kepada Bapak Arief Darmawan selaku dosen politik pemerintahan Amerika Serikat yang telah memberikan tugas ini. Kami dari grup 2 akan berdiskusi kelompok mengenai tugas yang telah diberikan oleh Bapak. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, saya selaku moderator Nabila Dwi Nur Inayah, NIM F1 F019009. Selanjutnya, Atalia. Perkenalkan, saya Atalia Taju, NIM 035 sebagai operator. Selanjutnya, Afifah. Perkenalkan, saya Afifah Karimah, NIM 005. Oke, selanjutnya Ananta. Halo, saya Ananta Ramadhanu, NIM 031. Oke, selanjutnya Akso. Halo, nama saya Wirat Lakso, NIM 013. Oke, selanjutnya CK. Ya, halo, perkenalkan nama saya Akang Kristianto dengan NIM 21. Oke, selanjutnya Dwifa. Halo, perkenalkan nama saya Dwifa, NIM 03. Oke, selanjutnya Hani. Halo, nama saya Hani, NIM 63. Oke, selanjutnya Jupi. Halo, saya Jupi Supriyatna, NIM 11. Selanjutnya Nadifa. Halo, nama saya Nadifa Emma Putri, NIM 007. Ada yang masih belum terpanggil? Udah semua ya berarti ya, oke. Langsung aja kita mulai diskusinya. Pertama, kita akan membahas mengenai interest group, antara peran dan fungsi interest group di Amerika Serikat dan di Indonesia itu sendiri. Yang pertama mungkin saya punya pertanyaan nih. Sebenarnya apa sih arti dari interest group itu sendiri? Mungkin ada yang mau menjawab atau gimana? Saya mau jawab. Oke. Suara saya dapat terdengar jelas, Kak? Dengar. Oke, jadi menurut saya sendiri, interest group itu sebuah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama, dan tujuan yang sama untuk mempengaruhi pemerintah. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang mau nambahin juga? Saya mau menambahkan ya. Saya setuju dengan pendapat Pak tadi. Gimana, Ramadan aja? Saudari Dwifa mau menjawab dulu apa? Nggak apa-apa, nanti Rama dulu aja nggak apa-apa. Nanti baru Dwifa. Ya udah. Jadi sih hampir mirip dengan pendapatnya si Afifah tadi. Jadi itu menurut saya itu sama. Jadi interest group itu sebenarnya suatu kelompok yang di dalamnya terdapat anggota-anggota yang memiliki kepentingan yang sama. Di mana pembentukan interest group ini tuh digunakan untuk apa? Untuk mempengaruhi pemerintah, untuk apa? Untuk melakukan suatu kebijakan yang di mana kebijakan itu pro dalam melindungi kepentingan dari kelompok tersebut. Jadi menurut saya seperti itu sih. Dan di interest group sendiri itu pengaruhnya paling besar pasti di negara demokrasi. Misalnya interest group di Korea Utara pun mereka nggak bakal berkembang kan, sebelum ngomongnya udah kebantai duluan. Jadi kayak gitu deh. Oke, mungkin dari Dwifa mungkin mau nambahin. Oke, terima kasih Nabila. Jadi aku sebenarnya ngelengkapin aja sih pendapat dari Afifah sama Rama. Sebenarnya kan kelompok kepentingan itu kan terdiri dari beberapa orang gitu kan yang memiliki tujuan yang sama. Terus menurut aku pribadi ya, orang-orang ini kayak terbatas gitu pada suatu kepentingan tertentu. Mana pula kan kalau kelompok kepentingan itu kan dibagi ada dua ya, privat sama publik gitu kan. Nah, kalau privat sendiri itu kayak lebih ke kelompok yang tertentu, misal gitu kayak golongan komunitas para dokter Indonesia gitu kan, terus ada komunitas yang pengacara Indonesia, terus dan lain sebagainya. Terus itu juga ada yang kelompok kepentingan publik yang mana dia itu bersifat umum gitu, yang kalau kelompok publik kepentingan publik ini lebih bersifat dia pemantiknya tuh dari isu sosial gitu. Itu sih kalau dari aku ya gitu. Terima kasih. Oke, Saya ini juga mau nambahin dong, Nap. ya, boleh. Kalau dari aku kan tadi udah dijelasin tuh definisi-definisinya. Aku mau coba mengkarakterisasi apa itu kelompok kepentingan.
biasanya kelompok kepentingan itu selalu mengatasnamakan kepentingan masyarakat gitu. Padahal pada akhirnya tindakan yang dilakukan oleh para kelompok kepentingan pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kelompok tersebut ataupun wilayah tersebut. Terus juga biasanya kelompok kepentingan juga lahir dari isu sosial ataupun rumor sosial kayak gitu. Biasanya kepentingan sosial, kelompok kepentingan sosial menunjukkan eksistensi dirinya melalui melalui argumentasi ketika adanya isu sosial. Terus juga beda ya kelompok kepentingan sama partai politik kayak gitu loh. Bedanya apa kalau kelompok kepentingan itu tidak memiliki orientasi untuk menduduki suatu jabatan gitu di perpolitikan. Kelompok kepentingan itu hanya berusaha untuk mempengaruhi kebijakan yang dipengaruhi di perpolitikan kayak gitu loh. Jadi tanpa pengen ikut serta ke jabatannya kayak gitu loh. Kalau partai politik kan jelas gitu, mereka pengen ada jabatannya, mereka pengen dapat kursi di parlemen misalnya, dan mereka pengen mempengaruhi kayak gitu loh. Kalau kepentingan politik lebih ke bagaimana mereka mempengaruhi dengan berbagai cara. Nambahin Nabila, Silakan. boleh nggak? Boleh. Ya, jadi menurut tentang Jupi, ya setuju juga aku. Sebenarnya itu kelompok kepentingan itu sebenarnya bukan ranah politik, tapi ranah sosial. Sosial itu kenapa? Karena setiap orang, beberapa orang yang memiliki kepentingan dan tujuan sama, itu dapat disebut juga sebagai kepentingan politik. Asalkan mempunyai tujuan sama dan dapat menjadi musuh dari kelompok yang lain. Dari kata Bendix tahun 1975. Dan tadi juga nyebutin partai politik. Apa sih yang sebenarnya disebut dengan partai politik? Menurut Sartori Giovanni, partai politik itu sebenarnya kumpulan orang-orang yang mempunyai hak dan tempat dalam pemilihan kepala pemerintahan. Itulah kenapa mereka punya hak untuk memilih dan bisa juga menempatkan pilihan dari pilihan mereka dalam pemerintahan tersebut. Begitu Nabila. Oke, ada yang mau nambahin lagi nggak? Ini si Nadifa udah lancar belum suaranya? Udah. Udah, oke. Oke, jadi tadi ya sudah dijelaskan juga interest group itu adalah sebuah kelompok kepentingan yang ranahnya itu lebih ke sosial dan lebih bukan ke politik gitu. Contohnya kalau misalkan kayak di Indonesia itu mungkin kayak PGRI atau IDI gitu kan. Terus selanjutnya pertanyaan Aku yang tambahin dikit boleh gak? boleh. Tadi kan itunya kelompok kepentingan itu kan lebih ke ranah sosial lah. Meski begitu, menurut aku tuh kelompok kepentingan itu juga punya pengaruh yang cukup signifikan juga gitu loh di ranah politik. Karena kan kebanyakan masyarakat itu walaupun emang udah ada partai politik, tapi kan partai politik itu gak seleluasa kelompok kepentingan gitu. Melalui kelompok kepentingan juga tuh masyarakat bisa menyampaikan itu aspirasi-aspirasinya dan keinginannya itu gimana sih berdasarkan kelompok kepentingan itu. Jadi walaupun kelompok kepentingan itu ranahnya lebih ke ranah sosial, tapi menurut aku juga punya peran penting juga itu dalam sistem politik. Berarti intinya nambahin itu dong, Nabila. boleh. Jadi tuh benar dalam sosial politik. Itu bisa juga ke sosial, bisa juga politik. Sebenarnya ada cara mudah untuk menjelaskannya dan ada tujuan-tujuan tersendiri dari kepentingan dari interest group tersebut. Tapi itu nanti kita bahasnya nanti. Kalau yang tadi itu jelasnya tuh sebenarnya kenapa bisa masuk politik? Karena tuh ada yang namanya iron triangle, segitiga besi dari komite legislatif, lembaga birokrasi, baru kelompok kepentingan masyarakat. Ketiganya itu tuh saling berhubungan. Itu lembaga birokrasi, bagaimana cara mereka membuat kebijakan bersama lembaga legislatif, itu mereka menyerap aspirasi dari kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan bisa juga sebagai sarana aspirasi masyarakat kan, iya kan, seperti itu. Lalu dengan begitu segitiga itu terbentuk dan mereka itu saling berhubungan, begitu. Dan tujuannya nanti kita bahas nanti. Oke, makasih ya buat teman-teman. Jadi
langsung aja ya ke pertanyaan dari Pak Arief yang udah ditaruh di LDW ini. Pertanyaan pertama, pasti kan kalian tahu kan di setiap negara pasti punya interest group gitu, apalagi kita sekarang ini lagi bahas tentang interest group yang ada di Amerika Serikat sama di Indonesia. Menurut kalian nih, apa sih kelebihan dan kekurangan dari model interest group kayak di Amerika Serikat gitu? Ada yang mau berpendapat nggak? Halo, kedengeran nggak? Agak kecil suaranya. Bentar. Udah belum? Udah. Jadi kalau menurut saya sendiri sih, model interest group di Amerika dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah itu sifatnya lebih terbuka ya. Jadi kalau lebih terbuka ini ya paling nggak masyarakat jadi tahu sebenarnya mereka maunya apa. Sedangkan kalau di Indonesia, dari yang saya lihat sendiri itu, model interest group kita itu lebih ke arah terselubung, tau nggak? Jadi kayak model belakang gitu. Jadi kalau menurut kita tuh, apapun kemauan interest group, baik itu baik atau buruk, lebih baik kita tahu secara langsung daripada kita nggak tahu kepentingan mereka sebenarnya apa, diselubungi oleh sesuatu, itu kan lebih sakit kan, kalau misalnya itu hal yang buruk. Jadi menurut saya sih, model interest group di Amerika tuh bagus, walaupun emang dia pengennya jelek ataupun apa, paling nggak kita udah tahu tuh loh, secara transparan. Jadi gitu. Oke. Mungkin Nggak ada yang ada mau... sugar coating gitu ya. Apa? Kenapa? Iya, kelompok Nggak ada interest sugar di coating gitu. AS itu nggak ada sugar coating gitu. Jadi Nggak kelihatan kayak benar. terselubungi gitu loh. Sebenarnya hal yang buruk tapi diselubungi jadi bagus. Nggak ada. Paling nggak, walaupun itu buruk, kita sudah siap terima kenyataan kalau itu buruk. Rencananya itu kita sudah tahu. Daripada kalau di Indo kan kita sebenarnya nggak tahu maksud dia apa. Tiba-tiba ada aja, kita nggak tahu asalnya dari mana. Iya kan? Benar. Iya. Mungkin ada yang tambahin lagi atau mana? Aksa dulu nggak apa-apa, Aksa, kalau mau ngomong. Iya, so. Mungkin bisa aja yang interest group dari Indonesia, mungkin kekurangannya atau kelebihannya gitu. Aksa? Aksa Ini ada yang notulen nggak sih? Ada yang notulen nggak sih? Ada kan? si Nabila. Oh ya, kalau gitu Nabila, aku mau nambahin dong Nabila, sekalian nunggu Aksa ya, boleh ya Aksa ya, maaf ya. Kalau di Amerika itu sebenarnya itu nyambung juga ke peranan opini dan media massa sebenarnya. Di sana tuh kelompok kepentingan, media massa dan opini itu jadi kayak makanan sehari-hari demokrasi publik gitu loh. Jadi udah biasa aja tanpa memandang golongan-golongan tertentu. Sedangkan kalau di Indonesia, menurut pengamatan aku sendiri, itu masih ada hubungannya. Kelompok kepentingan itu masih, bener kayak kata Rama tadi, masih terselubung. Masih membawa kepentingan-kepentingan dari suatu golongan tertentu agar tujuan-tujuannya itu dapat tercapai gitu. Itu di Indonesia. Kalau di Amerika, itu lebih terbuka. Jadi aku setuju pernyataannya Rama. Aku ingin berpendapat dong untuk kelebihan dan kekurangan di Amerika atau Indonesia. Kalau untuk kelebihannya di Amerika sendiri, mungkin kalau misalnya kita sebagai stakeholdernya pemerintah ataupun masyarakat sendiri, kita tuh menjadi orang-orang yang teredukasi dengan baik bahwa ada banyak ataupun ada beberapa kelompok kepentingan yang kita dapat rekognisi secara sendiri gitu. Misalnya kan di Amerika sendiri terdapat situs yang merilis apa aja sih kelompok kepentingan di negaranya kayak gitu loh. Hal tersebut akan berguna bagi pemerintah, di mana pemerintah itu akan dapat menerima aspirasi dari kelompok kepentingan dengan sangat mudah kayak gitu. Misalnya ada suatu pengambilan keputusan, mungkin pemerintah bisa menghubungi pihak-pihak terkait untuk kayak ini setuju atau enggak kayak gitu loh. Sehingga nanti proses demokrasinya akan berjalan secara lancar. Dan juga menurut aku kalau misalnya kekurangannya, kalau dari kekurangannya sih ini lebih ke privatisasi dari demokrasi sih, dimana kalau misalnya kita pengen membuat suatu kelompok kepentingan, kita tuh kayak harus memenuhi standar dari pemerintah. At the end, kita tuh tidak bisa menolak pemerintah kayak gitu loh. Misalnya kayak kita jadi sebagai mahasiswa Universitasnya Sudirman pengen ngebuat suatu kelompok kepentingan, tapi
kita tuh harus daftar dulu ke pemerintah, which is kita tuh bakal dapetin suatu peraturan, dan peraturan tersebut akan dapat melimitasi gerak dari kelompok kepentingan, dan hasilnya kelompok kepentingan tersebut itu tidak akan merepresentasikan sebagai kelompok kepentingan. Kalau dari aku seperti itu sih. Mungkin dari teman-teman bisa ngambil analisis dari Indonesianya. Kalau aku mau nambahin tapi dari AS masih ngelanjutin, boleh ya Nggak Nabila? apa-apa. Oke. Kalau dari yang kalian bilang mungkin bisa disimpulin kelebihannya itu dia kan menampung aspirasi masyarakat ya, dan kalau di AS sendiri dia tuh bisa menginfluence gitu. Jadi dipercayalah pendapat mereka sama masyarakat. Jadi kalau komunitas menyampaikan aspirasinya mungkin kepada mereka, jadi mereka tuh bisa ngelobi gitu. Mungkin nanti itu pembahasannya, bisa ngelobi pemerintah, dan keputusan mereka atau apa yang mereka katakan atau mereka keluarkan itu nantinya bisa ngerasa masyarakat tuh, oh ya aspirasi saya tersampaikan nih lewat si interest group ini gitu. Kalau menurut aku ya gitu. Dan karena mereka kan punya power lah istilahnya untuk sebagai kelompok kepentingan di Amerika Serikat gitu. Oke, mungkin ada yang mau nambahin lagi nggak? Tadi Aksa mungkin, Nabil. Tadi kelewat Aksa. Oh iya. Akso mungkin mau nambahin? Kalau aku udah cukup. Pendapat kalian bagus. Oke, lanjut aja langsung. Bil. Sebenarnya aku masih ada yang itu sih, dari Indonesianya aku masih kayak rasa kurang gitu. Boleh nggak aku tambahin? Sok dijelasin Kalau di aja. Indonesia itu kelompok kepentingan itu sendiri itu sebenarnya tujuan-tujuan dari kelompok kepentingan. Menurut pandangan Indonesia itu juga bisa jadi pembeda sih kelompok kepentingan di Indonesia dan kelompok kepentingan di Amerika itu gimana. Yang pertama, benar kayak tadi teman-teman tadi bilang itu sebagai sarana aspirasi. Nah, aspirasinya itu gimana? Kalau di Indonesia itu lebih tertutup, terselubung. Kalau di Amerika lebih terbuka. Kalau di Indonesia tuh kita tuh kayak lebih ke arah lobbying pemerintah sih. Kita menuntut pemerintah melakukan apa-apa. Terus apakah tujuan kita dapat disampaikan dengan baik atau tidak? Itu aspirasi. Itu salah satu tujuannya. Terus yang kedua itu sebagai ajang masuk dunia politik. Ingat nggak sih pemimpin DPR, pemimpin MA, pemimpin kita? Mereka kan dulu waktu SMA, waktu kuliah, keluar, terus jadilah ketua DPR, ketua MA, kok malah tidur, kan sidang paripurna, ya nggak sih? Lah, coba bayangin di Amerika. Maaf. Lah, coba bayangin di Amerika kan lebih apa ya? Selain partainya nggak banyak, cuma 2, dan juga tuh lebih di bawah santai sih menurutku sih. Ya lebih sebenarnya banyak kekurangan kelebihannya masing-masing. Intinya gitu tadi. Maaf kalau aku berbelit-belit. Terus yang ketiga itu koreksi, cek tadi kata kamu yang partai politik di AS cuma 2. Aku mau koreksi sebenarnya lebih dari 2, cuma emang common partisnya itu ada 2 sih, Republikan sama Demokrat itu. Oke. Thank you cuy. Terus lanjut yang ketiga itu supaya masyarakat sadar akan isu-isu tertentu, gitu loh. Kelompok kepentingan itu akan menyuarakan di Indonesia itu menyuarakan isu-isu tertentu kan. Itu juga sebenarnya bagus juga supaya masyarakat tuh sadar akan isu-isu yang dianggap penting gitu loh. Terus ini lanjut yang keempat, karena isu-isu itu maka individu-individu juga menjadi yakin apa yang harus mereka lakukan, apakah mereka mendukung atau tidak, begitu. Terus yang kelima tuh kelompok kepentingan juga bisa itu nggak sih sebagai lembaga informal pengawasan dari kebijakan-kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Kalau mereka setuju dan kebijakan pemerintah itu bagus, ya maka dipuji. Kalau enggak, ya udah di demo habis-habisan lah. Terus kebijakan itu bakal diejek-ejek lah, gitu kan. Kalian itu di Indonesia. Udah cukup sih, Bill. Thank you, Bill. Oke, udah ya. Silahkan. Oke.
Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya itu menurut ini mendingan model interest group yang ada di Amerika Serikat atau ada di Indonesia? Kalau aku pribadi sih mendingan yang di Amerika Serikat ya, soalnya lebih terbuka gitu. Kalau kalian gimana? Aku boleh deh masuk. Kerasin suaranya juga nggak? Halo, masuk nggak? Halo. Oh, ternyata volumenya aku masuk. Oke. Jadi aku sebenarnya sependapat sama Nabila. Kalau misalkan proses lobbying yang berhasil, menurut aku tuh dari Amerika. Soalnya kenapa gitu kan? Jadi Amerika itu kan kelompok kepentingan itu kan terstruktur gitu ya. Terus mereka juga dijamin sama konstitusi gitu kan, kelompok kepentingan mereka. Dan terdapat pula kayak ada data pengeluaran lobbying mereka terhadap Kongres gitu. Maka dari itu data-data itu tuh kalau nggak salah dijadiin apa ya, semacam ini bukan maksud aku, kalau di sana tuh ternyata mereka Kongres itu nggak boleh nerima apa ya, semacam hadiah atau duit yang berlebih gitu dari para pelobi ini gitu. Jadi kayak ada batasannya gitu, kalau misalkan melebihi melebihi dana yang sekian gitu kan, mereka kayak kena denda gitu dari baik pelobinya maupun dari Kongresnya. Itu sih, maka dari itu lobbying dari Amerika tuh lebih efektif menurut aku gitu. Terima kasih. Mungkin yang lain mau berpendapat juga atau menimpali dari pernyataan Wifa? Ya, aku mau berpendapat ya. Ya, sebenarnya aku setuju sama pendapat yang tadi, di mana sistem di Amerika tuh lebih baik. Kenapa? Soalnya di Amerika tuh sistemnya transparan, dan mereka tuh bahkan cara lobbying pun bahkan diatur loh. Sedangkan kalau di Indonesia kan mereka lobbying atau enggak kita nggak tahu kan sebenarnya mereka maunya apa. Kalau di Indonesia sih menurut aku lebih lawan korupsi ya daripada di Amerika. Jadi menurut aku sih lebih baik di Amerika sih gitu. Oke, mungkin ada lagi? Dari aku mungkin, Bil. Kalau dari aku sebenarnya gini, ya bener juga sih kata tadi Dwifa itu bilang kan, kalau lebih itu pemerintah nggak boleh menerima hadiah, present apapun itu bentuknya dari pihak manapun. Tetapi ingat, proses penyebaran informasi di Amerika itu yang dipentingkan dalam lobbying itu bukan cuma pemerintahan dan kelompok kepentingan doang, tapi juga media massa. Karena itulah media massa juga berperan penting. Walaupun pemerintah tidak melakukan tidak diberi gift oleh suatu pihak, tetapi media massa dapat diberi gift, dapat dilobi juga, gitu loh. Jadi itulah juga kenapa tadi aku bilang media massa, kelompok kepentingan, sama opini itu jadi satu dalam segitiga besi itu tadi, Iron Triangle, gitu. Dan juga kalau menurut aku lebih baik mana lobby Amerika atau Indonesia, sebenarnya ya bener sih, walaupun Amerika kelihatannya lebih baik, tapi setiap negara punya peraturan sendiri-sendiri dalam menjalankan proses demokrasinya. Belum tentu kalau kita niru Amerika Serikat, kita malah jadi lebih baik, ya kan? Nah, jadi itu untuk itu aku malah lebih bersikap netral. Setiap negara mempunyai kebijakan-kebijakannya dan kita hanya bisa pasrah kepada wakil rakyat kita. Kalau nggak bisa pasrah, ya udah lakukan demokrasi. Dengan cara apa? Kelompok kepentingan, masyarakat, demonstrasi, dan lain sebagainya. Banyak cara kok untuk aspirasi kita tuh dapat diterima oleh pemerintah. Yang penting tuh aktif dalam beraspirasi gitu. Bukan cuma sekali 2 kali. Itu nanti dikitanya nggak penting ini gitu kan. Yang penting tuh giat gitu loh, dalam menyampaikan aspirasi kita. Begitu menurut aku bilang. Oke, mungkin langsung aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah model kelompok kepentingan di Amerika Serikat itu terlembaga dengan baik dan dijamin konstitusi gitu, atau malah kayak di Indonesia yang lebih cair? Kamu nggak maksud pertanyaannya? Paham sih. Aku coba jawab ya. Tadi sebenarnya udah dikarakterisasi dari perbedaan Indonesia dan
Amerika gitu. Udah jelas bahwa Amerika tuh berbeda dengan Indonesia karena Amerika tuh lebih ke private dan lebih ke terkonstitusi dan terstrukturasi dengan baik gitu oleh pemerintah pusat. Kalau misalnya Indonesia tadi betul lebih cair kayak merambak di mana-mana, bahkan pemerintah mengetahui sedikit kelompok kepentingan kayak gitu. Jadi itu jelas berbeda antara kecairan kepentingan politik di Amerika ataupun di Indonesia. Oke, mungkin ada lagi yang mau nambahin sebelum ke kesimpulannya? Nggak ada ya? Oke, jadi yang tadi berarti udah bisa disimpulin ya, berarti kan kayak kita lebih setuju, lebih condong ke model interest group kayak yang di Amerika Serikat daripada Indonesia. Berarti kan ini pertanyaan terakhirnya kan proses lobbying mana yang menurut Anda jauh lebih efektif. Jadi menurut kesimpulanku dari teman-teman tadi berpendapat, menurut aku kalian lebih setuju di model interest group Amerika. Iya kan gitu? Ada yang mau nambahin nggak? Betul, Nabila. Oke. Aku mau nambahin kenapa proses lobbying lebih efektif yang di Amerika, karena kan mereka itu dilindungi konstitusi gitu. Terus mereka juga yang dibilang teman-teman sebelumnya kan lebih terstruktur gitu. Dan gak yang tiba-tiba muncul gitu interest group-nya, tiba-tiba udah ada hasilnya gitu. Proses-prosesnya juga lebih transparan, makanya kenapa kita lebih condong ke proses lobbyingnya AS, karena itu tadi lebih terstruktur dan dilindungi juga oleh konstitusinya mereka gitu. Aku juga mau main quick banget ya. Iya, aku juga setuju dengan Hani, proses lobbying Amerika itu lebih baik. Karena apa? Karena kesadaran politik dan partisipasi juga tinggi di Amerika. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena bagaimana proses lobbying antara kepentingan politik ataupun kelompok kepentingan dengan pemerintah itu kayak terstrukturasi dengan baik. Biasanya kan kelompok kepentingan dan pemerintah pusat tuh lobbyingnya kayak lewat audiensi atau bahkan paling kasar pakai demonstrasi gitu. Nah, kelompok kepentingan Amerika tuh biasanya mereka tuh pakai cara halus dulu, kayak diplomasi dan audiensi. Tapi kalau misalnya ketika mereka udah turun ke demo, berarti ada sesuatu yang salah kayak itu. Kalau misalnya di Indonesia kan belum apa-apa udah demo, which is itu kayak ngapain sih demo kayak gitu loh. Padahal belum diomongin apa-apa ke pemerintah gitu. Nah, menurut aku itu adalah salah satu keunikan dan keunggulan dari proses lobbying di Amerika yang dirasa lebih baik, lebih kondusif mungkin. Izin nambahin lagi dikit aja. Boleh, silakan. Mungkin kalau tadi dibilang lebih terstruktur dan lebih sistematis, karena mereka ada yang menaungi, ada wadahnya. Kalau di Indonesia itu karena mereka nggak ada wadahnya, jadi satu-satunya cara yang mereka rasa paling tepat untuk didengar sama pemerintah, ya mereka turun ke jalan gitu, demonstrasi gitu kayaknya. Jadi karena mereka nih nggak ada wadahnya nih, aspirasinya mau kemana. Sedangkan kalau cuman berbentuk speak aja, atau lisan atau apa gitu, mereka nggak punya masa yang sebegitu kuatnya untuk mereka tuh didengarkan, kayaknya kayak gitu. Jadi makanya mereka nggak ada wadah dan yang menaungi, jadi mereka lebih turun ke jalan, lebih tidak kita bisa baca gitu loh gerakannya mereka tuh tiba-tiba nanti ini, tiba-tiba nanti ada apa gitu. Kalau di Amerika kan kita bisa lihat, oh ini berarti mereka kinerjanya ini aja, mereka tuh sudah melakukan ini gitu. Mungkin kayak gitu sih kalau dari aku. Thank you. Oke, thank you. Berarti kalau di Amerika itu berarti kelompok kepentingan itu intinya ya, kelompok kepentingan itu masih ada sangkut pautnya gitu nggak sama partai politik gitu sebenarnya? Kalau dari aku sendiri sih ada, tapi mungkin Jupi lebih tahu itu ya. Kalau di Amerika sih kelompok kepentingannya terdiferensiasi dengan partai politik sih biasanya kayak lebih beda spektrumnya kan. Kalau misalnya parpol di AS yang paling dominan itu Demokrat sama apa tuh nama satu lagi? Republik yang konservatif. Nah, tapi yang anak-anaknya itu mereka tuh ada yang jadi parpol, ada yang jadi kepentingan politik kayak gitu. Tapi mereka terdiferensiasi kok. Jadi spektrum politiknya nggak cuma konservatif sama progresif, tapi lebih ke bercabang-cabang gitu. Jadi ada banyak banget cabangnya. Kalau di Indonesia hampir sama gitu. Misalnya kalian nggak sih kalau misalnya kayak kelompok kepentingan atas nama Islam pasti nyatunya sama partai-partai tertentu. Kalau kelompok kepentingan nasionalis
pasti nyatunya ke partai-partai tertentu gitu. Kalau di US itu kayak sendiri kayak gitu loh. Misalnya kelompok kepentingan A, mereka tuh nggak nyangkut paut ke partai manapun biasanya kayak gitu loh. Beda sama Indo kayak gitu. Kalau di aku kayak gitu. Oke, paham. Thank you. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau dicukupkan aja? Nambahin dikit aja sih, Bill. Boleh. Walaupun di Amerika nggak kayak di Indonesia, tapi dua kubu itu tadi tuh kayak saling mengawasi gitu loh. Dalam tanda petik itu saling menjatuhkan. Kalau dalam kubu Republik yang kepilih jadi Demokrat, ya nanti kubunya apa tuh Demokrat itu nanti yang jelek-jelekin Republik. Kalau yang kepilih jadi presiden itu dari kubunya Demokrat, nanti kubunya Republik yang jelek-jelekin, yang mencari kesalahan gitu loh. Jadi itu sama-sama saling mengawasi gitu. Menurut aku, Bill. Oke. Mau nambahin Mungkin juga dikit aja. Dikit. Tadi yang kata Jupi ini partai politik sama apa interest group itu, menurut aku juga kalau di AS itu, aku kasih contoh misalkan kayak interest grupnya yang tentang pencinta lingkungan gitu, itu mereka pasti lebih condong ke Demokrat. Terus kalau interest grupnya yang tentang kayak pengusaha-pengusaha gitu, itu pasti condongnya tuh kebanyakan lebih ke Partai Republik gitu. Jadi emang enggak apa ya, emang ada diferensiasinya, cuma emang masih saling berkaitan gitu. Enggak sepenuhnya beda jalur gitu. Pasti masih ada keterkaitannya. Oke. Makasih buat teman-teman yang udah berpendapat ya dari tadi, dari awal sampai sekarang yang kita record sampai hampir mau maghrib. Makasih buat waktunya. Mungkin kita diskusinya sampai di sini aja dulu. Makasih buat waktunya. Selamat beristirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang nonton jangan lupa biar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman.